Ini akan masih bawa Fredrin di last pick-nya. Iya, makanya menurut aku kalau mereka memang nggak mau tutup Fredrin, ya mereka kontes dengan Akainya. Tapi, kalau Fredrin, ini yang ke lini belakang berarti cuma Lemon. Ya? Tapi entah kenapa aku suka Albert pakai Link sih. Tapi aku kayak nggak tahu sih kalau kali ini dia pakai apa. Iya. Jujur ya, ini berat banget. Hayabusa berat, Link juga berat. Link menurut aku kalau Granger misalnya... aja kalau nggak sekalian. Buset, Granger. Bisa sih. Tapi beresiko juga. Aku lebih suka Link, dia bisa loncat ke arah Brans lebih instan gitu loh. Tapi Fredrin ternyata masih bermain lebih aman untuk Albert. Fredrin. Oke. Dan Lolita, aku pengen lihat setup-nya Lolita sih dari Finn nih. Masalahnya kalau setup Numian Blast-nya di cancel, ini bahaya. Gak akan ada setup yang bisa dilakukan oleh RRQ. Kecuali mereka maksimalin Lemon dengan Flicker dan juga Final Flash. Wow, EVOS Legends telah mengamankan 2 poin mereka. Mereka sudah berada di atas angin dan mereka tinggal menjalankan planning yang mereka miliki. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk RRQ bisa membawa ke game yang selanjutnya. Karena RRQ sudah berada di ambang jurang. Mampukah RRQ membawa ke game yang selanjutnya? Atau EVOS Legends memantapkan kemenangan mereka? MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go. Penentu G. Bapak G? Yes, Momocian, ini adalah match point. Match Ingat, point. tidak ada kesempatan kedua untuk RRQ. Yep. Dan mereka sudah berada di lower bracket. Cuma ada satu kesempatan. Bawa ke game selanjutnya dan reset semua jadi best of 1 set. Betul. Kesempatan yang di ujung tanduk untuk sang raja dan sang macan putih. Memiliki keunggulan dengan 1 langkah lagi untuk menuju ke babak final lower bracket. Yes, benar banget. Sedangkan di sisi sebaliknya para pasukan dari EVOS Legends. Mereka jujur kalau ngomongin draft ini kuat banget karena ada Dreams di posisi game yang sangat penting dengan Franco-nya. Apakah Dreams mampu menjadi mimpi buruk untuk RRQ seperti di games kemarin? Oke, kita akan melihat tentunya. Oh, Flicker berhasil didapatkan Finn. Mancing mania mantap kali didapatkan oleh seorang Dreams. Dan bahkan di sisi sebaliknya Skylar masih mempertahankan dirinya dengan ada 1-1 di arah top lane. Iya. Dan ini Skylar sih yang perlu diperhatikan dari segi farmingan ya. Harus bisa dapetin farmingan yang lebih cepat. Dan jangan sampai terpick off karena kalau di game sebelumnya dia ke pick off sampai 2 kali. Dan itu udah merusak farming pattern dia. Nah ini kalau bapak-bapak nonton begini nih. Emang diem-dieman kalau bapak-bapak nonton dua-duanya nih. Cuek, nggak ngobrol. Iya. Bener lagi. Ini kalau om-om nonton begini nih. Sama Philip tuh ikut-ikutan tuh dia cuek. Fokus gitu ya. Fokus aja. Oke. Kalau disuruh mikir banyak pusing. Sakit kepala ya. Iya. Oke, tapi kita bakal lihat di arah bottom lane. Dan nampaknya Albert akan menjadi 1 point kill. First blood didapatkan oleh para pasukan dari EVOS Legends. Albert tumbang, Funi tersorot kali ini. Dan bahkan lihat Turtle akan di tangan dari EVOS Legends dengan free pada KSPK. Namanya Plasma Blackheart berhasil mendapatkan 1. Ditabrak begitu saja. Tepakan kali ini Finn yang mendapatkan Turtle-nya. Dibalikan kembali keadaan para pasukan dari EVOS Legends. Mereka yang bahkan mendapatkan keunggulan yang kali ini kehilangan Turtle-nya. How come? Momo-chan. Karena posisi dari Tas yang mau nggak mau juga harus dipok sama Lemon. Dan lagi-lagi Numian Blast setup yang sempat di cancel. Dari seorang Finn di sini, Psychots akan menjadi mimpi buruk dari seorang Finn. Dan Dreams juga cukup menyeramkan. Ingat ini Franco dari seorang Dreams. Yang memulangkan gig waktu itu. Ini mimpi buruknya itu. Itu, 2 mimpi buruknya. Iya itu mimpi buruk banget ya Dreams untuk seorang 1-1 Skylar. Dia digigit langsung kelar sudah. Retribution kali ini diamankan oleh seorang Albert. Berhasil mendapatkan Little Wanderer. Kenapa camnya ke situ terus ya? Kenapa camnya ke Bang Pasel terus? Iya. Lagi serius itu. Salah fokus saya. Mau analisa biar besok-besok mainnya 1-1 bukan Mia lagi. Oh tapi Hijumi. Nih Hijumi bakal di take down. Di cancel begitu saja seorang Tas. Di wall manipulation berhasil mendapatkan
posisi defensif, tapi di sisi sebaliknya Albert hampir saja terambil begitu spin, tapi masih ada Guardian Bulwark. Guardian Bulwark. Itu mah item dulu dan ternyata 3 berbanding 3. Iya. EVOS mendapatkan suara dari KB, Mirko dan Goni. Sedangkan RRQ mendapatkan suara dari Ranger Mas, Momochan dan juga Cahyo. Ya, ini masih game yang 50-50 juga sih. Apalagi dengan potensi dari Psychots, potensi dari Tas bisa nge-cancel ke arah setup Numen Blast dari seorang Finn. Dan Skylar kali ini bermain lebih berhati-hati. Dia udah bisa mainin rotasi sekarang ke area mid. Slash, Final Slash dikeluarkan, all in terhadap Tas. Masih ada heavy spin for defensive di arah bottom lane. Ini memberikan informasi kalau mereka akan mengadu retribution dengan adil. Tanpa ada heavy speed. Cycles mendekat belakang kah? Apakah tidak? Tapi damage telah terjadi para pasukan dari EVOS Legends. Kali ini bakal coba untuk melakukan rotasi yang lebih ke arah seorang Skylar. Dan langsung ada flicker. Langsung ada real one manipulation. Skylar pun gagal diselamatkan dirinya. Dan bahkan mendapatkan satu power point kill yang sangat mahal. Win gak bisa menyelamatkan. 6-16 bakal coba di pop up. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction, membuat buying time karena di arah bottom lane ada satu hadiah cindera mata untuk seorang Skylar. Wah, tapi menurut aku ini lumayan mahal sih untuk RRQ. Skylarnya terpick off dan potensi dari Brand untuk bisa nge-push ke area turret atas. Di sini juga sebenarnya terbuka dengan lebar, namun rotasi dibawakan oleh RRQ mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu biar Brand ini nggak bisa dapetin platingan gold di area atas. Dan Skylar harusnya tadi udah melihat pergerakan dari seorang Dreams. Namun sayangnya ditinggal karena Finn-nya bakal berfokus untuk nge-clear di area mid tadi. Yes, Dreams benar-benar mimpi buruk loh dia untuk para pasukan dari RRQ. Lihat Iron Hook-nya benar-benar mengerikan banget. Dia coba dapetin satu persatu. Dan selama tidak ada cover, selama tidak ada pengawalan dan meng-cancel Dreams, ini bahaya banget untuk seorang Skylar. Flicker pun bakal masih worth it menurut aku dikeluarkan dengan adanya Bloody Hand menuju seorang Skylar. Itu masih worth it dan oh my god, Maximannya mantap! Dia all in begitu saja, mendapatkan satu point kill. Langsung ada update from Poker, tapi di sisi sebaliknya, Beras yang menjadi korban selanjutnya. Real world manipulation hanya clear minion saja dan gagal untuk melakukan teamfight tambahan. Pertukaran yang tidak adil. Iya, karena Cycle bakal dapetin satu buah turret di area bawah dan lihat. Sampai harus 5 pemain bergerak ke area atas untuk menumbangkan seorang Brands. Coveran yang sangat amat baik dari pemain Manifest Legends. Dreams mencoba untuk mengcover ke arah seorang Brands. Dan itu dengan satu buah Iron Hook lagi, Finn di sini bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan kalau kita ngeliat dari item in-game by Dunia Games di menit yang ke-6 kali ini, memang dari Skylar masih bisa untuk dapetin pettingan dulu karena dia sempat menuju ke area mid untuk dapetin farmingan. Dengan cara melakukan clear dengan cukup cepat, tapi Brands belum tumbang baru tumbang sekali memang. Dibandingkan dengan seorang Skylar yang memang sempat terculik juga sendiri. Tapi kali ini Brands yang seperti yang kita itu. Shieldnya benar-benar pas, tapi banget. ini memberikan sedikit cancellation terhadap cooldown recall yang dia miliki. Dan kemungkinan besar Albert akan kembali melakukan kontes. Albert tidak kenal takut untuk melakukan kontes kali ini. Albert, Tas, Dream, stand by position dan tak akan ada Lemon di depan sana. Heavy speed dikeluarkan. Retribution di sound point. Final Slash sedikit terlambat. Tapi membuat para pasukan dari EVOS Legends tetap mendapatkan turtle-nya. Tapi permasalahannya ya, sekarang dengan adanya Lemon yang selalu menggunakan Final Slash yang bisa dibilang timingnya juga pas. Ini pemain-pemain dari EVOS Legends juga masih bisa sempat ditahan beberapa detik, tapi Psychots. Oke, 6-16, tapi Albert terlalu dalam. Kali ini dengan ada Psychots yang bakal coba dihajar. Tapi di arah bottom lane fokus ke arah turretnya terlebih dahulu. Psychots kabur dengan Black dengan transfer menuju ke arah Mapro. Dan di arah top lane, Lemon mencoba melakukan solo pick off terhadap seorang Brass. Dan nampaknya kali ini tidak berhasil. Lemon hampir saja solo pick off yang terjadi. Tapi di sisi sebaliknya, Brass masih berhasil menyelamatkan dirinya. Gagal dimakan oleh seorang Lemon. Gila, itu dari Lemon cukup berani sebenarnya untuk melakukan 1v1 dengan seorang Brands. Meskipun kita tahu memiliki sisi yang cukup dari Arlord sendiri. Namun Brands bermain lebih respect tentunya ketika Lemon yang dihadapi. Brands tidak akan mengambil resiko. Sementara kalau kita ngelihat dari gold difference memang tidak akan terlalu berbanding jauh kali ini. Meskipun 2 turtle sudah diamankan oleh RRQ, namun EVOS mereka masih memegang poin kill yang lebih unggul. Dan Brands di sini sedikit mulai mengejar. Bloody Hand! Finn akan menjadi pilihan utama. Blaze itu telah dikeluarkan menutup karena seorang Brass, tapi langsung ada Heavy Spin menyelamatkan dirinya. Di sisi sebaliknya, Hijume langsung ada fix position dan bakal ditumbangi tanpa adanya satu crossbow outing. Menahan begitu saja karena di sisi dari RRQ mereka ingin satu poin kill yang lebih mahal. Mereka ingin Brands
Mereka ingin Brans. Bener-bener Brans ini menjadi the most wanted person dari tim RRQ. Ya karena memang ujung tombak dari EVOS Legends ini adalah di tangan Brans. Dan sekarang posisinya Skylar udah mulai join team fight dengan pemain-pemain RRQ. Dua turret dipegang oleh EVOS Legends ini ngebuat Brans juga bisa join team fight dengan pemain EVOS Legends. Jadi posisinya sama, gimana caranya dari kedua gold laner ini bisa dapetin space. Masalahnya dari EVOS mereka bisa lebih dapetin inisiasinya karena mereka punya hero pick off. Dimana dengan adanya Franco di tangan seorang Dreams, siapapun bisa keculik. Dan Finn ingat, ini setup Lumen Blast yang mungkin tidak akan mudah juga untuk seorang Finn. Oke, dan bahkan melihat adanya Lord yang sudah diangkat oleh Albert terlebih dahulu. Dikaitin begitu saja, langsung ada pelatihan, menuju ke seorang Deden, klaim akan di take down. It's a pick off, Lord kali ini tanpa adanya Deden, Frogburger bukan menjadi poin yang sangat bagus untuk RRQ. Poin yang sangat merugikan dirinya yang membuat para pasukan dari RRQ juga akan memakan Dreams. Solo pick off di arah bottom lane atau seorang Dreams membuat pertukaran akan 4 versus 4 kali ini Momochan. Iya, dan posisi dari Lemon dia harus dapetin trade itu ke arah seorang Dreams. Apa enggak ini RRQ bakal rugi banget. Karena posisi dari Lord yang sekarang udah mulai dipok juga sama seorang Tas. Tas memegang retri yang begitu on point. Albert harus mulai berhati-hati juga, namun Lemon sudah mulai ngebuka, sudah mulai dapat informasi. Final Slash telah dikeluarkan, informasi telah diberikan menuju ke arah belakang. Berat sangat menjadi pilihan utama, tapi Saikot terbang mengudara menuju ke arah belakang. Cover yang sangat baik, tapi lihat Albert bakal coba fokus ke arah Retribution. Gagal didapatkan, Tas save the day. Crossbow yang telah keluar, 1 poin kill didapatkan. Tas dari pilihan kedua, 2 poin kill didapatkan dari pasukan RRQ atas EVOS Legends. Tapi di sisi EVOS Legends, dia kembali mendapatkan satu buah momentum di mana Lemon tidak bisa bertahan kembali. Flicker pun harus digunakan. Bras akan di-remote flicker. Dan kali ini one last hit. Bras still survive. Masih bisa bertahan berkat adanya backup yang dilakukan juga oleh seorang Hijume. Dengan satu buah Void Crystal. Brans masih bisa bertahan dengan setitik darah terakhir. Dan RRQ mereka sekarang harus melakukan clear cepat. Masih Lord yang pertama. Lord giveaway. Lord giveaway. Yes, memang giveaway Lordnya. Tapi masalahnya satu, laningnya. Iya. Iron Hook kembali, matching mania mantap. Kali ini terjadi. Dreams, nampaknya flicker harus digunakan. Mau tidak mau, ini benar-benar luar biasa. Dreams, langsung ada pelatihan yang sangat baik. Jepiting! Berhasil touchdown. 2 poin kill didapatkan. Menuju ke arah belakang. Deden from Brogor. Dia nggak bisa mengudara. Tertabrak begitu saja dengan Purify Gaming. Iron Hook, mancing manianya gagal. Terlalu mengambil resiko sepertinya dari seorang Skylar karena dia tahu posisinya Dreams pasti punya satu buah beladihan. Dan posisi dari Brans itu benar-benar dekat banget dengan pemain-pemain EVOS Legends lainnya. Oke, ini langsung ada Federer yang dikeluarkan. Mancing mania mantap dari seorang Dreams, benar-benar sangat mahal kali ini. Kita bakal lihat Dreams akankah menarik kembali pasukan dari RRQ. Mari kita saksikan Ocha. Iya, dan kali ini dengan posisi di mana sekarang Brans udah bakalan semakin gacor lagi. Perbedaan net worth yang bisa dibilang ini udah mulai dipegang oleh Brans 9.800. Dia udah punya Demon Hunter Sword. Jadi posisi dari Finn, posisi dari Albert ini mudah dirontokkan. Dan dia udah pakai satu buah Golden Staff. Ini mana attack speednya akan semakin lebih kencang lagi dari seorang Brans. Dan Hijume, dia cuma perlu untuk mengikat kaki-kaki dari pemain RRQ kali ini. Dan RRQ mereka, entah gimana caranya, mereka harus nge-pick off ke arah Brans. Gak cuma itu, faktor X-nya ini terlalu banyak. Dreams, yang kita tahu, dia gak perlu cuma narik dengan satu buah Iron Hook. Dia bisa datang dengan satu buah Flicker dan juga Pelatihan. Jadi, inisiasi kejutan ini bisa datang kapanpun dari EVOS Legends. Oke, bakal coba ditarik mundur ke arah belakang. Belum ada mancing mania mantap, tapi mancing mania mantap yang gagal. Langsung ada wall manipulation, dimundurin ke arah belakang. Di luar dari wall manipulation, tapi namun Blast bakal coba dibalaskan kembali. Satu 1 point kill didapatkan atas Deden from Bagor. Membuat para pasukan EVOS Legends, mereka kehilangan power dari Retribution di Lord yang kedua. Dan sakit banget ini Brans udah mulai berasa damage-nya. Lihat, sakit banget, bukan udah berasa. Mundur loh. Oh, Vader Estrek mengusir mundur Brans. Mundur ke arah belakang King Brans. Tapi di sisi sebaliknya, ini ada para pasukan dari RRQ yang langsung fokus ke arah Lord. Dia nggak peduli apapun yang terjadi nantinya, Momochan. Fokus ke arah seorang Psychos. Diambil begitu saja, crossbow yang belum dibuka. Masih ada Wind of Nature. Brans sama-sama Wind of Nature telah keluar, tapi mancing yang matang! Mendapatkan satu point kill yang sangat mahal. Fokus ke arah Lordnya. Retribution di sound point. Free. Tapi dengan cashback, 1 point kill.
1 point kill. Tapi itu Dreams muncul dari rerumputan aja, itu udah serem banget loh. Bener-bener mancing mania Ngeri mantap banget. ya. Mancing mania mantap Dreams. Apalagi kalau dia nggak sampai nggak kelihatan ya. Iya dia lebih serem pas gak kelihatan gak sih Momo-chan? Iya dong, kalau kelihatan oke bisa gua kira-kira lo akan lari kemana. Kalau nggak kelihatan dan ini dia lihat. Total 6 game dengan win rate 50% Franco dari Dreams. Ini emang benar-benar menyeramkan karena Gila. memenangkan game-game yang sangat penting kalau menurut aku Momo-chan. Benar, 71% kill participation ini berarti mostly di semua teamfight EVOS Legends. Mancing Setupnya mania bagus. mantap! Dapat 1, tidak di all-in. Dan bahkan para pasukan EVOS Legend mereka memilih untuk mundur. Mengagetkan dengan mancing mania dari seorang Dreams kali ini. Dan ternyata RRQ tidak melakukan all-in. Gak cuma Dreams yang ngagetin kamu juga sih. Oh, saya juga mengagetkan ya. Oke, si Lemon. Lihat pergerakan dari Tas dan Skylar bakal bermain lebih objektif. Namun sayangnya belum ada minion juga yang berjalan. Jadi tidak akan hancur dengan cukup mudah di area mid-nya. Oke, tapi lihat terdeteksi di sana. Ada seorang Scalar, maka one by one situation. Crossbow tank terbuka, terpakai crossbow tank! Shutdown didapatkan from Scalar! Berhasil mendapatkan 1 poin kill yang sangat mahal. Salah pick off terjadi. Dreams di depan sana, mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Flicker pun telah dikeluarkan. Fokus untuk defensif Lemon. Mencoba untuk sedikit memberikan pressure di arah mid lane-nya. Para pasukan dari RRQ kali ini membuat dirinya masih punya kesempatan untuk membawa ke game yang kelima. Ya, dan Dominant Spice kali ini berhasil diamankan oleh Finn. Main-main dari EVOS Legends mereka. Kalau bermain lebih sabar lagi. Coba untuk dapetin satu momentum dari Dreams. Karena posisi dari Brands yang terpick off mau nggak mau EVOS Legends mereka harus nurunin tempo. Mereka harus bermain lebih sabar, mereka harus melakukan defensif terlebih dahulu. Namun masih ada waktu yang cukup banyak. Tentunya karena 1 menit Lord akan muncul. Sementara RRQ. Apakah mereka bakal dapetin metode pick off satu persatu lagi ke arah pemain-pemain EVOS Legends? Karena mereka kalah teamfight-nya karena ke pick off satu-satu. Kalau menurut aku sih ya, ini mending EVOS Legends kalau punya win condition, kalau bisa aku bilang adalah tabrak. Mereka EVOS punya, ya? iya EVOS Iya. punya power dari nabrak banget. Mereka harus pede dengan posisinya Dreams yang bisa dibilang beladihan dan juga flickernya ini works banget untuk permainan Franco dan Dreams. Iya, dia benar-benar menjadi tulang punggung sekali dari mulai make move-nya, rotasinya, bahkan initiate war-nya itu emang benar-benar dipegang sama Dreams. Kita harus akui kalau RRQ udah harus siap untuk 1 orang yang bisa nge-cancel dari Dreams-nya. Malah kalau aku bilang ya, kalau Dreams memang sampai Iron Hook-nya narik ke arah Albert, itu coba di all-in aja. Dengan posisi yang mungkin Brands-nya ini jangan masuk duluan ya. Iya. Karena Brands ini bakal loncat ke belakang, dia nyari dulu nih posisinya Skylar sama Clay ini di mana. Dan Final Slash ya fokus untuk Brand saja. Iya. Final Slash hanya fokus untuk Brand, bukan untuk yang lainnya kalau menurut aku. Tapi yang aku takutin ini kalau garda depannya hilang juga sih. Finn ini nih, yang bisa dibilang memang Numen Blast-nya bisa di-cancel dengan cukup mudah oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Tapi kalau misalnya Finn tidak tumbang pun, ini masih ada jaminan pemain-pemain dari lini belakangnya, Skylar dan juga Clay ini masih bisa survive. Oke, Final Slash yang sedikit gagal. Flicker telah digunakan begitu saja. Iron Hook mancing-mancingnya mantap juga gagal. Para pasukan dari RRQ, kali ini mereka mereset kembali. Ini permainan yang bisa dibilang tadi sama Fozia, dia bilang RRQ sebenarnya melakukan Hot Lord tuh kayak terlalu lama. Karena dia padahal bisa melakukan teamfight. Lemon terdeteksi, Bloody Heart, all-in. Dan bahkan dibalikan kembali keadaannya para pasukan dari EVOS Legends. Mereka mencoba untuk menunjukkan seorang JD from Bogor. Tas, Heavy Spin telah dikeluarkan bersama dengan 1 babak tangan transport. Sama-sama kerugian untuk kedua belah tim. Bedanya adalah dari personilnya. Personilnya, RRQ kehilangan Lemon. Sedangkan EVOS Legends kehilangan sword skill-nya. Iya, dan terlalu jauh tadi posisi dari Clay, nggak bisa nge-backup dengan cepat. Dan Skylar, Oke, Skylar, one last weakness point, Dominant Blast. Kali ini for defensif. Mundur ke arah belakang karena Finn, ketika dia flicker ke arah ke depan, dia akan mendapatkan 1 point kill untuk dirinya sendiri. Albert versus everybody. Albert can't you do it. Dan Skylar tepat sana bersama dengan Finn, dan terlalu sakit. Tenet from Bogor, membubarkan pasukan para EVOS Legends. Lihat adu retribusi yang akan terjadi dan Albert save the day for RRQ. masih memiliki nafas yang panjang untuk RRQ berhasil memenangkan retribution dari seorang Albert. Dan wah ini masih, aku harus akuin Dreams nih bener-bener mengerikan banget sih. Setiap kali, kayak tadi posisi Finn udah bisa di pick off, untung dia masih bisa flicker mundur untuk defensif. Karena posisi Dreams itu udah narik Iron Hook itu di depan matanya si Finn. Iya, kalau kata lagu setiap kali
Dreams di pick off gitu kan. Gak tahu kan lagunya? Nggak tahu. Iya. Nah, itu lagu-lagu jadul. Oh iya, aku masih muda. Tante-tante ngomong muda lu doang. Parah banget. Oke, dan dengan Lord yang ini menurut aku cukup berharga ya untuk RRQ. Tapi EVOS Legends mereka punya high ground, mereka masih bisa melakukan clear dengan cukup cepat juga. Jadi ini nggak mudah untuk RRQ untuk end. Oke, fokus ke arah base turret, gak melihat apa yang terjadi, tapi tas di depan sana terkena final slash. Manciman yang mantap gagal. Para pasukan dari RRQ fokus ke arah base turret terlebih dahulu, dia gak melihat apapun yang terjadi. Para pasukan dari EVOS Legends dengan reward manipulation yang mencoba untuk mempertahankan base turret mereka di arah bottom lane. Langsung ada heavy speed, diselamatkan begitu saja. Fantastic, mini take down, tapi kali ini Manciman yang batal! Dapetin satu poin ke atas Lemon, dua hilang, ini bencana! Para pasukan dari RRQ, mereka harus mundur. Albert gagal mendapatkan average one, dan bahkan Albert menjadi korban ketiga. Ini bencana! RRQ, mid lane mereka bisa langsung dilakukan one strike push nampaknya. Dan para pasukan dari RRQ tersisa Deden bersama dengan Skylar. Deden, Skylar, can't you do it kali ini? Oh no, ini dari area midnya udah mulai masuk. Pemain-pemain dari EVOS Legends mereka mau coba end game secepat mungkin. 28 detik untuk Albert, sementara Clay Bersama dengan Deden from Bogor, Skylar masih mempertahankan base turret mereka. Tidak ada one strike push kali ini. Reset kembali. wah. Lihat permainan yang luar biasa dari RRQ dan EVOS Legends. FPL, mana tepuk tangannya? Tapi EVOS Legends mereka respect banget sih dengan keberadaan dari mungkin dua pemain saja dari RRQ yang bertahan tadi. Mereka nggak mau terlalu overcommit. EVOS Legends mereka bermain lebih disiplin. Mereka nungguin momentum kembali yang dimana Lord berikutnya akan muncul. Dan tentunya ini bisa jadi Lord siapapun. Tapi permasalahannya turret base dari kedua belah tim di area midnya sudah mulai pecah. Dan harus berhati-hati lagi-lagi Dreams dengan Iron Hook. Franco dari seorang Dreams ini menjadi mimpi buruk. Gak cuma buat Albert, gak cuma buat Finn, tapi ke arah Lemon juga. Ya dimana Lemon ini cuma bisa nge-counter ke arah Brans. Dan gak ada siapapun yang bisa untuk ngembangin Brans secara instan melalui sisi yang dimiliki dari pemain tim RRQ. Betul sekali, betul. Dan bahkan kalau bisa kita bilang Momochan ya, ini defensif yang sangat dibutuhkan oleh para pemain RRQ untuk bisa mempertahankan Lord kali ini. Sedangkan EVOS Legends udah berada di atas angin kalau menurut aku. Iya betul. Iya, EVOS berada di atas angin. Dia punya power yang sangat tinggi. Dia tahu dia bisa meng-counter pergerakan dari RRQ. Cuma problemnya satu, mereka gak boleh sampai terpecah tim fight-nya. Karena dengan adanya 5 player dan langsung ada Psychots, membuka begitu saja. Menuju ke arah belakang, terlalu terburu-buru menurut aku pribadi. Sedangkan mereka masih belum tahu di mana keberadaan dari para pasukan RRQ lainnya. Dan bahkan di sisi belakang sana, Psychots hanya bisa mengusir bersama dengan Lemon. Pedestrian dikeluarkan, mancingan yang mantap, tempatkan. Albert dengan Winter Transition yang mencoba untuk mempertahankan diri dengan pelarian yang dia keluarkan. Dan langsung ada Retribution from Albert. Lagi-lagi save the day. Mereka mundur ke arah belakang, mereka langsung reset. Tas gagal mendapatkan retributionnya kali ini. Ternyata retribution Albert dibutuhkan di saat-saat yang genting dan mampu membalikkan keadaan. Tapi itu posisinya juga tipis banget untuk Albert karena dia kena poke damage dari Hijume, dari Psychots. Karena di area mid ini Skylar harus nahan Bransnya. Bransnya jalan tadi rotasi dari area bawah ke area mid. Mau nggak mau itu harus ditahan sama seorang Skylar. Karena kalau Bransnya masuk itu mungkin Albert bisa ke take down duluan. Itu Albert diskala-galain. Itu Albert benar-benar diskala-galain tadi. Udah di all in. Dan bahkan ini Lord Evolve, jangan lupakan itu. Dream! Bloody Heart! Terkait sama begitu saja. Blazing Duel tidak maksimal. Mundur ke arah belakang. Pedestrian dikeluarkan. Tertabrak oleh seorang Psychos. Dan bahkan Immortality-nya pecah. Tapi di balik sana ada seorang Psychos yang menjadi korban selanjutnya oleh para pasukan dari RRQ. Skylar terlalu sakit. Brass mundur ke arah belakang. Damage-nya terlalu besar. Dan Super Minion bergerak di 3 lane yang berbeda. Momochan. Ini bencana untuk EVOS Legends. Dan bahkan Dreams masih bisa selamat dengan HP yang benar-benar tadi tipis banget karena posisi dari Psychos yang memberikan backup. Oh, tukang somai kecebur God. Oh my God. Mereka bakal coba teman buat tas ini tertumpahkan dengan immortality yang dia miliki. Mancing mania aja gagal. Pada set pun telah dikeluarkan. Fokus ke arah belakang. Tas jadi pilihan utama dan masih bisa di-clear. Luar biasa. Lagi-lagi EVOS Legends mampu bertahan. Minta tepuk tangannya sekali lagi biar meriah. Siapa yang minus 1 jantung EVOS Fam dan juga Kingdom kali ini. Tentunya mereka memiliki harapan penuh untuk tim favoritnya. Tapi permasalahannya game sudah berjalan sejauh 23 menit dan real time win
Probability-nya Luar ini biasa. masih, menurut aku masih 50-50 sih. EVOS Iya. juga mereka masih punya chance yang besar banget. Tapi ini berdasarkan game belakangan, ketika gamenya terlalu lama seperti ini, EVOS tuh lebih disiplin dibanding RRQ. Betul, aku setuju. EVOS lebih disiplin dibanding RRQ. Positioning dari Brands juga sih yang menurut aku ini cukup penting ya. Wow. Karena di posisi tadi Lord yang terakhir aja, itu Brands sebenarnya bisa banget untuk di pick up oleh teman-teman dari RRQ. Cuma permainan disiplin dibawakan oleh Brands, dia tahu posisi dia nggak boleh sampai ke pick off. Yang di depan mata dia itu Skylar dan Albert pasti akan sibuk untuk ngadu retri sama seorang Tas. Wow, itemnya udah jual beli aja. Tadi Immortal, WON semua udah dilepaskan oleh seorang Skylar. Walaupun bisa dibilang Skylar ini masih belum menjadi penentu kemenangan. Tapi Skylar tadi terbang di saat-saat yang penting ya Momochan ya. Iya. Dan itemnya ini juga udah ganti-ganti Momochan. Benar, Immortal di tangan Psychots, di tangan Tas, dan juga Dreams. Posisinya ya dari RRQ, ini untuk seorang Lemon dan juga Finn saja. Dan kalau kita ngeliat memang Albert sampai bikin karakter swing di sini untuk meminimalisir damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Gila, dibuka Holy lagi. Crystal di tangan seorang Clay, ini sakit juga sih Clay-nya. Dibuka lagi Lordnya sama para pasukan dari RRQ. Sudah terdengar dengan ada hentupan dari Gila. Lord. Bahkan Tas sudah berada di standby position. Dreams ter-take down. Tiba-tiba ternyata kita tidak melihat di mana Dreams kali ini harus kehilangan dirinya. Membuat Albert harusnya bebas untuk mendapatkan satu buah Lord tanpa ada hambatan kali ini Momochan. Iya, tapi masalahnya kalau kita ngelihat sebenarnya ini Albert bakal ngusir Tas terlebih dahulu, Lordnya bakal coba dipok aja. Keriset, Lordnya keriset. Tas kali ini crossbow tanknya telah terbuka bersama dengan Winter. Tractor telah dikeluarkan begitu saja Skylar. Sakit banget Almost coy. take down, tapi ternyata Skylar masih berhasil menyelamatkan dirinya. Final airstrike kali ini membuat satu buah poin kill yang sangat mahal. Tapi lihat di arah top lane ada one by one situation antara Lemon bersama dengan Brands. Yang bisa dibilang belum ada dimenangkan oleh keduanya. Masih kosong-kosong di arah top lane. Hampir sih Lemon bisa di take down meskipun posisinya dia punya immortality tapi bermain respect tentunya flicker dipakai sama Lemon. Karena posisi kalau sampai dia ke pick off, Brands bisa aja melakukan split push di area atas. Oke, tapi lihat teriakan di MPL Arena. EVOS Legends, teriakan dari EVOS fans. Dan Viva RRQ dari RRQ Kingdom benar-benar mewarnai match kali ini. Match yang dimana RRQ harusnya berada di ujung tanduk, tapi RRQ akan membawa EVOS juga ke jurang yang sama. Biar kalau misalnya di game kelima ini dipegang di game keempat dipegang RRQ, ini sama-sama setengah badannya di jurang semua dua-duanya. Iya. Mau RRQ, EVOS semuanya di jurang. Tapi Masalah lihat, ini udah retribusi lo- telah didapatkan. Cyclops jadi pilihan utama. Tapi Hijume kali ini masih menjaga positioningnya. Dan Jindro telah dikeluarkan. Fokus karena base yang gak beli apapun yang terjadi. Coach gagal untuk mendapatkan seorang Clay. Tapi di sisi sebaliknya Dominant Blast berhasil mengusir para pasukan dari RRQ. Lemon berhasil take down. Dan ini pencara. Fokus karena base yang gak beli apapun yang terjadi. Tas sudah gak bisa bertahan kembali. Base kali ini udah terbuka dengan sangat bebas. Dan bahkan sang raja ingin mengajak sang macan bersama-sama ke jurang. Digiring ke game